Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video-video pembelajaran matematika SMP dari bimbingan belajar Bina Pelajar. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tema bilangan bulat yang kemarin kita sudah lakukan. Ini lanjutannya ya. Langsung kita coba share screen materinya. Baik, anak-anak sekalian, adik sekalian, kita lihat di layar adik sekalian, di hadapan kalian sudah ada tentang aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung harus didahulukan. Jika ada satu soal, di sana ada dalam kurung, ada yang di luar kurung, maka yang di dalam kurung itu didahulukan. Nah, setelah itu baru yang di luar kurungnya. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi bila mana ada soal gabungan atau campuran antara perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Perkalian dulu dikerjakan, kemudian pembagian. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Walaupun mungkin bisa jadi untuk perkalian adanya bukan di awal, di tengah atau di akhir. Tapi perkalian dulu dikerjakan karena perkalian posisinya lebih kuat. Perkalian pembagian dulu dikerjakan, baru setelah itu penjumlahan pengurangan. Walaupun bukan di awal untuk perkaliannya ya. Letaknya tidak di depan. Bisa jadi di tengah atau di belakang. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Nah, barangkali ada dalam satu soal itu hanya ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan dari kiri. Ya, kerjakan dari kiri ya. Dari kiri terus berlanjut. Apabila di situ posisinya hanya ada perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu sama kuat. Yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan pengerjaannya dimulai dari yang sebelah kiri. Begitu pula dengan penjumlahan dan pengurangan, tidak ada perkalian di situ, hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Kita akan lanjut ke pecahan. Ya. Lanjut pecahan, jadi bilangan itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, kita akan mengenalkan dulu jenis-jenis bilangan pecahan. Jenis-jenis bilangan pecahan, yang pertama pecahan biasa yang kita tahu ya A per B, C per D, dan lain sebagainya. A dan B ya bilangan bulat. Ya. A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Makanya bilangan bulat per bilangan bulat maka disebut pecahan. Kemudian yang kedua pecahan campuran, yaitu bilangan bulatnya yang A ini A bilangan bulat, kemudian B dan C ini bilangan pecahan. Maka ini bilangan campuran. Ya. Kemudian yang ketiga, pecahan campuran berasal dari pecahan biasa yang mana nilai pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Pembilang di atas lebih besar dari penyebutnya, maka itu bisa dijadikan pecahan campuran. Kemudian yang keempat, pecahan desimal. Pecahan desimal yang pakai koma-koma 0,25, 0,375, 0,4 dan seterusnya. Setiap desimal ya. Setiap yang pakai koma-koma itu desimal 0,25. Bisa jadi 1,5, 2,5 itu pun desimal. Ya. Tidak harus 0, ya, tidak harus 0. Kemudian yang kelima, persen. Yaitu pecahan per 100. 25 per 100, 25%. 10 per 100, 10%. Dan seterusnya. Yang keenam, per mil, yaitu pecahan per 1000. Tapi ya per mil jarang diberlakukan ya, agak jarang. Yang sering itu persen, desimal, sama pecahan campuran atau pecahan biasa. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang punya nilai yang sama. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan EPB dari keduanya. Ya. Jadi, misalkan A per B itu sama juga akan senilai manakala A dikali M, B dikali M. Atau kebalikannya A per B itu akan senilai pecahannya jika A dibagi N,
dan B dibagi N. Artinya dikali atau dibagi dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Ya. Kemudian, nah kita lihat contohnya. Misalkan nih, 3/4 akan senilai dengan 6/8. Kenapa? Karena 3 dikali 2, 4 pun dikali 2. 3/4 senilai dengan 9/12. Sama-sama dikali 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Jadi 3/4, 6/8, 9/12 disebut pecahan yang senilai. Ini memang materi ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 5 dan kelas 6. Jadi materi SMP kelas ini sepertinya kelas 7. Kelas 7 itu banyak pengulangan dari materi kelas-kelas 6. Ya. Materi-materi kelas 6, kelas 5 itu diulang lagi di kelas 7. Awal-awal ini. Yang C, mengubah pecahan ke bentuk lain. Ada pecahan, yang pertama, untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dengan cara pembagi bersisa. Jadi kalau ada pembagian bersisa pasti hasilnya adalah ada campuran. Misalnya 12 bagi 5. Nggak akan habis. 12 bagi 5 itu 2, sisanya pun 2. Dengan proses yang bisa dilihat di layar kaca ini. 12 bagi 5, 2, 2/2. Hasilnya 2, sisanya 2. Jadi minusnya 2, 2/5. Yang kedua, untuk mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan menggunakan persamaan berikut. Ya, ini caranya ya. Kadang-kadang siswa itu masih bingung. Ini dari campuran ke pecahan biasa. Nah, caranya nih. Jadi A kali C, ya, penyebut dikali bilangan pokoknya kali A kali C, ditambah sisa, tambah B per C. Ya, per C ini. Contoh misalnya 3 1/4. Bagaimana cara membuat pecahan biasanya? 3 kali 3, ini 3, penyebutnya dikali 3, bagian depannya, ditambah sisa, tambah 1, sama dengan 10. Jadi 10/3. Nah, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. Mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal. 1. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 10, 100, atau 1000. Jadi penyebutnya dirubah. Misalnya 4 ini ya, misalnya 1/4, maka 4 ini jadikan 100. Karena jadiin 10 nggak bisa. 4 dikali berapa sama dengan 10 nggak bisa, jadikan 100. Dikali berapa supaya 100? 4 kali 25. Di bawah dikali 25, atas pun dikali 25. Jadi 1 kali 25, 4 kali 25, 100. Setiap pecahan, setiap angka yang per 100, maka dijadikan desimalnya adalah 2 angka, 2 digit di belakang koma, yaitu 0,25. Kalau di sini 25, kalau di sini 35, 0,35. Kalau di sini 90, 0,90. Ya. Asalkan di bawahnya 100. Yang kedua, untuk mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan cara mengubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya sesuai nilainya. Lalu disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Misalnya, dari desimal ini ya, dari desimal ke pecahan biasa. 0,20 berarti 20/100. 20/100. Lalu 20/100 ini disederhanakan. Dibagi-bagi terus dengan EPB-nya, lalu hasilnya adalah 1/5. EPB 25 dan 20 dan 100 adalah 20 EPB-nya. Jadi 20 bagi 21, 100 bagi 25. Jadi 1/5. Ini mengubah dari desimal ke pecahan. Kalau 0,20, 20/100. Kalau 0,25 ya 25/100. Kalau 0,2, 2/10. Jadi kalau 1 digit pernya 10. Karena ini 2 angka, 2 digit, makanya pernya 100. Kalau 3 angka, per 1000. Mengubah bentuk pecahan biasa ke persen. Untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen adalah dengan cara mengalikannya dengan 100. Contoh, 4/5 supaya 100, supaya persen jadi dikalikan 100 langsung aja. 4 kali 100, 400 bagi 5, 80. Jadi 80%. 1/5 berapa? 1 kali 100 bagi 5, 20%. 1/2, 1 kali 100 bagi 2, 100 bagi 2,
50% ya. Langsung ya, gampang ini, mudah sekali. Yang kedua, untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa adalah dengan cara mengubah bentuk persennya menjadi pecahan dengan penyebut 100, lalu disederhanakan ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Misalnya nih ya, 300%, 300% ke pecahan 30/100, seperti desimal. Kalau persen sudah pasti per 100, kalau desimal per 1000 atau per 10. Kalau persen pasti per 100, 30%, 30/100. Lalu disederhanakan ke bentuk paling kecil, paling sederhana. 30/100 sama-sama dibagi 10. 30 bagi 10, 3, 100 bagi 10, 10. 3/10 ini adalah pecahan paling sederhana. Ya. Untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke per mil 1000. Kalau 100 persen, kalau per mil 1000. Sama prosesnya, tinggal dikali aja. 3 kali 1000 bagi 4, 750 mil ya. Nah, oke, lanjut. Ini juga ya. Untuk mengubah bentuk per mil, ya, ini dibagi 1000, misalnya 400 mil ya. Jadi 400 per 1000. Jadikan pecahan sederhana. 400 per 1000 sama-sama dibagi 200, 2 per 10, 2 per 5. Sorry, 2 per 5. Yang D, operasi hitung pada pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan bagian pembilangnya, sedang penyebutnya tetap. Intinya penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama. Kalau sudah sama, yang atas jumlah, jumlah. Kalau kurang langsung kalau misalkan dikurang, asalkan penyebutnya sudah sama. Kalau belum sama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dan penyebut berbeda, harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Cara menyamakannya adalah dengan mencari KPK dari setiap penyebut. Misalnya ya, ini ada A per B plus C per D. Ini kan belum sama, 1B, 1D, maka harus dikalikan supaya nyari KPK-nya. B kali D sama-sama ya, biar sama penyebutnya. Lalu dikali silang, A kali D taruh di sini, B kali C taruh di sini. Tinggal dijumlah. Kalau sudah sama, atasnya dijumlah. Yang bawah pun gitu, kalau sudah sama langsung dikurang ya. Nah, ini contohnya nih. 1 tambah 1/3 tambah 3/4. Karena belum sama, 3 kali 4, 12, 4 kali 1, ya kali silang ya. 4 kali 1, 4, 3 kali 3, 9. Jadi 4 tambah 9, 13/12. Ini sebenarnya masih bisa bisa dijadikan pecahan campuran. Tapi dalam hal ini, kita lagi fokus ke bagaimana proses penjumlahan pecahan yang penyebutnya belum sama. Yang bawah juga gitu. 3/4 dikurang 2/5, samakan penyebutnya, lalu nanti hasilnya dikurang. Yang kedua, perkalian pembagian. Perkalian pada pecahan, cara pengoperasiannya perkalian pada pecahan adalah dengan mengalihkan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Langsung ya, lebih mudah pahaminya. Karena tidak harus menyamakan penyebut. Sudah dikali aja, atas kali atas, bawah kali bawah. Pembagian pada pecahan. Cara pengoperasian pembagian pada pecahan adalah dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Misalnya ya, ini. Misalnya contoh nih, A per B dibagi C per D, maka A per B-nya ditulis kembali, pembagiannya dirubah jadi kali, lalu C per D-nya dibalik jadi D per C. Nah ya, ini dirubah, sekali lagi, ditulis dulu A per B-nya biasa, ditulis ulang, pembagiannya rubah jadi kali, lalu setelah itu C per D-nya dirubah menjadi D per C. Nah setelah ini baru seperti proses perkalian, A kali D, B kali C, atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh ini ya. 3/5 dibagi 2/3. 3/5-nya ditulis kembali, lalu bagiannya rubah jadi kali, 2/3-nya dibalik jadi 3/2. Lalu langsung saja 3 kali 3 9, 5 kali 2 10.
Yang bawah juga seperti itu ya, sama. Oke, terakhir nih bentuk baku. Bentuk baku ini agak jarang di SMP SD sepertinya belum pernah belajar ya di SMP ini. Bentuk baku penulisan bilangan desimal A kali 10 pangkat N. Bentuk baku itu apa? Biasanya bentuk baku itu tertulis dalam 10 pangkat, baik dia negatif maupun positif. Dengan di depannya ada bilangan bulat. Yang mana? Ya, yang A ini adalah minimal 1 ya. A lebih kecil, lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10. Tidak boleh angka 10. 1 sampai 9 ya. Bilangan bulat. Bukan 0. Contoh 5.000. 5.000 5 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 1000. Jadi 5.000 5 kali 1000. Kemudian 600.000. 6 ditulis nolnya berapa? 1 2 3 4 5. Jadi 10 pangkat 5. 8.500 8.500.000. 8.500.000. 8,5 ditulis. Bilangan bulatnya kan 85 ya, 8 ditulis 8,5. Nah, dihitung komanya dari angka 5. Ada berapa jumlah angkanya? Coba ya, 5 0 0 0 0 0. Ada 6. Jadi 8,5 10 pangkat 6. Begitu pula dengan kebalikannya 0, misalnya 0,4. 0,4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Ini min 1 karena di sini koma ya. Kalau ini di atas yang sebelumnya, 3 contoh sebelumnya, itu nggak ada pangkat minnya. Nggak ada minnya, dia biasa. Nah sekarang yang ini ada minnya. Kenapa? Karena 0, jadi 10, 0,4, 4 kali 10 pangkat min 1. 0,0003, 3 dikali 10 pangkat min 4. Kenapa min 4? Coba kita hitung. Ada berapa angka setelah koma? Sebelah kanannya koma. Yaitu ada 4. Tuh, 2, 3, 4. Jadi 10 pangkat min 4. Dan bilangan pokoknya atau bilangan bulatnya ditulis. Ya. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada video kali ini. Ya, kalau masih kurang jelas bisa diulang-ulang nonton videonya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya kita pada video-video berikutnya. Sukses untuk kalian semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di subscribe, share ke teman-teman. Semoga manfaat kebaikannya bisa tersebar kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai ketemu lagi.